Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah terbaru Pesugihan Pocong Bubur Ayam Pak Wahyu. Ini dia selengkapnya. Yakin kau mau terusin yuk? Suara Sarmo terdengar samar di tengah deru motor butut yang bergetar di jalan kampung. Wahyu hanya mengangguk pelan. Matanya menatap jalan berdebu yang diterangi cahaya kuning redup dari lampu motor. Angin malam menusuk, membawa aroma dedaunan lembab. Dadanya terasa sesak. Gak ada jalan lain, Mo, jawabnya pendek. Suaranya parau, hampir tenggelam oleh suara ranting yang patah di bawah ban. Sarmo menghembuskan nafas panjang. Kau tahu, Mbak Rengga gak main-main. Sekali janji, gak bisa mundur yuk. Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Pikiran tentang warung bubur yang sepi terus berputar di kepalanya. 3 bulan terakhir, dagangan selalu tersisa. Kaldu basi, ayam terbuang, dan hasil jualan bahkan tak cukup buat beli beras. Kamini, istrinya, berusaha menutupi rasa kecewa. Tapi Wahyu tahu, wajah lelah itu sudah bicara banyak. Ia mencoba menenangkan diri dengan memegang erat stang motor. Akan tetapi, di dalam hatinya ada perasaan seperti berjalan menuju sesuatu yang tak bisa diputar balik. Bentar lagi sampai, ujar Sarmo memecah hening. Rumahnya di balik kebun pisang itu. Gak usah takut yuk, banyak orang sudah ditolong sama beliau. Ada yang usahanya seret, bangkrut, ada yang susah kerja. Setelah datang ke sini, semua lancar, mujarab. Semua? Wahyu menoleh cepat. Semua lancar? Sarmo mengangguk tanpa menatapnya. Asal tidak melanggar pantangan dan tidak melanggar syarat, itu saja. Suara jangkrik terdengar bersahutan di sepanjang jalan. Lampu motor mereka mulai meredup ketika aspal berganti tanah. Udara terasa berat, dingin menempel di kulit. Belok kanan, kata Sarmo sambil menunjuk jalan setapak yang menurun sedikit. Di ujungnya tampak sebuah rumah kayu tua berdiri di tengah rimbun kebun pisang. Atapnya ditutup daun kering, dindingnya menghitam. Motor mereka berhenti di depan halaman kecil. Wahyu turun pelan, kakinya gemetar. Ia menatap rumah itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi bertahan hidup, demi warungnya, demi Kamini. Mo, suaranya serak. Aku belum pernah. Udah yuk, jangan mikir aneh-aneh, potong Sarmo cepat. Kau datang bukan buat nyembah apapun, cuma minta tolong biar rezekimu lancar, gitu aja. Wahyu menelan ludah. Ia tahu itu bukan cuma, akan tetapi ia tidak sanggup mundur. Sarmo berjalan duluan, menepuk pundak Wahyu singkat. Ayo, kau gak sendirian. Mereka melangkah melewati halaman yang dipenuhi daun kering. Setiap langkah terasa nyaring di telinga Wahyu. Dari dalam rumah terdengar suara seperti kain diseret di lantai kayu. Pelan, tapi jelas. Ia menoleh ke arah Sarmo. Namun temannya itu tampak biasa saja. Panggil aja, Mo, bisik Wahyu. Sarmo mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Lalu, suara dari dalam terdengar. Masuk. Nada itu datar, tanpa intonasi. Sarmo membuka pintu, dan mereka berdua melangkah masuk. Ruangan itu kecil, hanya diterangi satu lampu minyak di sudut. Bau lembab bercampur dengan aroma ayam mentah. Di tengah ruangan, seorang lelaki duduk bersila di atas tikar anyaman. Kulitnya legam, rambutnya tipis, matanya sayu tapi menusuk. Siapa yang hendak minta jalan? Tanya lelaki itu pelan. Sarmo menunjuk Wahyu. Temanku, Mbah, namanya Wahyu. Warungnya sepi. Mbah Rengga menatap Wahyu tanpa berkedip. Tatapan itu seperti menembus wajahnya. Kau jual bubur? Wahyu mengangguk pelan. Dukun itu menunduk sebentar lalu berkata, yang kau jual bukan cuma makanan, tapi penghidupan. Dan penghidupan butuh penuntun. Wahyu menelan ludah. Maksudnya gimana, Mbah? Setiap rezeki
butuh penjaga untuk mengundangnya. Jawabnya singkat. Kalau kau mau, akan ada yang jaga dan ada yang mengundang, tapi kau harus jaga dia juga. Jaga? Wahyu menatap bingung. Beri makan, jangan tolak kalau dia datang. Suara Mbak Rengga terdengar tenang, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Wahyu berdiri. Apa syaratnya, Mbah? Tanya Wahyu ragu. Mbak Rengga menunjuk keranjang bambu di sampingnya. Bawa ayam hitam, ambil darahnya sedikit, campur dengan bubur yang kau jual besok. Dan ini. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari saku bajunya. Dibungkus kain putih kusam. Tanam di bawah dandang bubur. Jangan bilang siapapun, termasuk istrimu. Wahyu memandangi bungkusan itu lama. Rasanya seperti memegang batu berat di dadanya. Kalau aku lakuin semua itu, warungku rame, Mbah. Mbak Rengga mengangkat wajah perlahan. Rezeki akan datang, asal kau ingat janji. Setiap malam Jumat, siapkan 1 mangkuk bubur di lantai dapurmu. Itu bagiannya dia. Dia? Suara Wahyu nyaris tak terdengar. Penunggu rezekimu. Ruangan seolah mendadak lebih dingin. Lampu minyak bergoyang ringan tanpa angin. Wahyu ingin pergi, tapi tubuhnya seperti menempel di lantai. Sarmo menepuk bahunya pelan. Lakuin aja yuk. Gak usah mikir banyak. Semua orang yang berhasil juga gitu. Mbah Rengga berdiri perlahan dan mengambil ayam hitam dari keranjang. Tanpa banyak bicara, ia menarik lehernya dan menggores dengan pisau kecil. Darah menetes ke mangkuk yang sudah disiapkan. Suaranya lirih, hanya bunyi nafas mereka bertiga yang terdengar. Ambil mangkuk ini, kata Mbah Rengga. Teteskan 1 sendok di buburmu besok. Sisanya kubur di depan rumahmu. Wahyu menatap cairan merah di mangkuk itu. Tangannya gemetar. Mbah, ini enggak dosa, Mbah. Mbah Rengga tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah sudut ruangan. Pandangannya berhenti pada 1 titik. Wahyu mengikuti arah tatapan itu. Di sana, di pojok ruangan yang redup, tampak sesuatu berdiri diam. Tubuhnya terbungkus kain putih dari kepala sampai kaki. Tidak bergerak, tapi bentuknya jelas seperti manusia. Jantung Wahyu berdegup keras. Itu apa? Dia yang akan menjaga rezekimu. Jawab Mbah Rengga datar. Dia sudah menerima. Wahyu ingin menjerit tapi suaranya hilang. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Sarmo menggenggam lengannya kuat-kuat. Tenang yuk, jangan takut. Tubuh itu tetap diam, tapi terasa seperti menatap mereka. Mbah Rengga menutup mata, duduk bersila lagi, lalu menggumamkan sesuatu, pelan. Suaranya berat, seperti datang dari jauh. Lampu minyak bergetar kecil, nyalanya menipis. Wahyu menunduk, menatap mangkuk di tangannya yang kini bergetar halus. Ia ingin meletakkannya, tapi jari-jarinya tak mau membuka. Pergi sebelum ayam berkokok, kata Mbah Rengga tanpa membuka mata. Jangan toleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, diam. Mereka berdua segera berdiri. Sarmo menarik lengan. Wahyu menuju pintu. Saat hendak keluar, Wahyu sempat menoleh sekilas ke sudut ruangan. Tubuh berbalut kain putih itu sudah tak ada. Hanya tikar kosong yang lembab. Langkah mereka cepat. Di luar, udara terasa lebih berat, seperti diselimuti kabut tipis. Motor dinyalakan, tapi suara mesinnya terdengar tersengal. Cepat, Mo, Wahyu berteriak kecil. Sarmo menekan gas, roda berputar di tanah basah, dan motor melaju meninggalkan halaman itu. Di perjalanan, Wahyu tak berani bicara. Hanya suara ranting dan deru mesin yang menemani. Akan tetapi, telinganya terus menangkap suara aneh, seperti sesuatu menyentuh tanah dengan ritme pelan. Ia menoleh ke belakang. Tak ada apapun. Jalan gelap dan sunyi. Akan tetapi, dadanya bergetar, seolah ada yang berjalan di belakang motor mereka. Sarmo menoleh sebentar.
Kau kenapa Yu? Dengar gak? Wahyu berbisik pelan. Dengar apa? Kayak ada yang ikut. Sarmo tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan dan menambah kecepatan. Jangan nengok, udah janji kan? Wahyu memejamkan mata. Hatinya berdoa seadanya. Motor terus melaju menembus udara dingin yang menempel di kulit. Lampu jalan mulai terlihat di kejauhan, menandakan mereka hampir sampai ke jalan besar. Sesampainya di pertigaan, Sarmo menghentikan motor. Ia menoleh pada Wahyu. Selesai sudah. Sekarang tinggal nurut sama apa yang dia bilang. Jangan langgar. Wahyu hanya mengangguk lemah. Besok pagi, masak bubur seperti biasa. Teteskan darah itu. Terus tanam bungkusan di bawah dendang. Setelah itu, biarin aja jalan sendiri. Wahyu memandangi tangannya yang masih memegang bungkusan dari Mbah Rengga. Rasanya dingin. Padahal malam itu tidak berangin. Mau kalau aku gagal? Sarmo menatapnya lama. Gagal gak masalah, tapi jangan berhenti ngasih makan. Kata-kata itu menancap seperti paku di kepala Wahyu. Ia hanya bisa diam. Mereka berpisah di ujung gang. Wahyu berjalan sendirian, menuntun motor karena bensin hampir habis. Langit tampak gelap tanpa bintang. Setiap langkah terasa berat. Dan di belakang, ia seperti mendengar suara langkah lain mengikuti, berjarak beberapa meter. Ia berhenti, menoleh cepat. Tak ada siapapun. Jalan itu kosong, hanya pepohonan berdiri diam di sisi kanan. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Ia mempercepat langkahnya, menunduk, berusaha tidak berpikir. Namun suara itu tetap terdengar, seolah meniru setiap langkahnya. Begitu sampai di depan rumah, ia memarkir motor dan buru-buru masuk. Kami ini sudah tertidur di kamar. Ia tak berani membangunkan. Wahyu menaruh bungkusan kecil itu di dapur, menatapnya beberapa detik sebelum menutup pintu rapat-rapat. Di luar, angin berhembus pelan. Suara daun pisang saling bergesek. Lalu samar-samar, ada bunyi seperti kain menyentuh lantai teras. Wahyu memejamkan mata, menahan nafas. Ia tahu Mbah Rengga sudah memperingatkannya, jangan menoleh. Akan tetapi, rasa penasaran menggerakkan tubuhnya perlahan. Kepalanya menoleh sedikit, cukup untuk melihat ke arah pintu yang terbuka separuh. Di luar, di bawah sinar redup lampu teras, tampak sesuatu berdiri diam di pinggir halaman, terbungkus putih, tidak bergerak, tapi menatap ke arah rumah. Tubuh Wahyu kaku, jantungnya berdenyut keras di dada. Ia tak sempat menjerit, suara nafas tercekat di tenggorokan. Ia mundur perlahan, menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu bersandar di dinding dapur. Tubuhnya menggigil tanpa sebab. Entah berapa lama ia berdiri di sana, yang jelas malam itu terasa panjang, terlalu panjang untuk dilalui sendirian. Dan di luar, dari kejauhan, terdengar suara kain diseret pelan, menjauh, lalu hilang di antara suara angin yang membawa aroma besi dan tanah lembab. Loh, sampean udah siap jualan segini pagi, Pak? Tanya Kamini sambil mengikat rambutnya. Wahyu sedang meracik bumbu di dapur. Gerakannya cepat, matanya fokus, menatap panci besar di atas tungku. Iya, pengen mulai lebih awal. Siapa tahu dagangan rame. Jawabnya singkat, tanpa menoleh. Kamini mengernyit, merasa ada yang berbeda. Biasanya, suaminya baru berangkat setelah matahari naik. Tapi pagi ini, langit masih lembab oleh kabut. Tumben banget sampean semangat, Pak. Biasanya ngeluh. Soal pembeli, ngeluh-ngeluh terus. Wahyu hanya tersenyum samar. Kadang rezeki datang kalau kita mau berubah cara, Bu. Nada suaranya tenang, tapi Kamini melihat matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak biasa, seolah sedang menyembunyikan rahasia. Ia tak ingin bertanya lebih jauh, yang penting suaminya tampak lebih hidup daripada beberapa minggu terakhir, ketika wajahnya selalu muram karena warung sepi. Warung bubur mereka berdiri di pinggir jalan kampung yang jarang dilewati kendaraan. Biasanya hanya terdengar suara ayam dan sepeda motor tetangga yang berangkat ke pasar. Akan tetapi, pagi itu terasa lain. Suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, lalu suara obrolan ramai mulai mendekat. Bu, buburnya 1 ya, tambah telur. Sama aku juga, Bu.
Satu lagi, pedes dikit. Kami ini menoleh kaget. Ia melihat 10 orang berdiri berjejer di depan warung. Sebagian bahkan menunggu sambil berdiri di pinggir jalan. Wahyu yang sedang menuang bubur nyaris menjatuhkan sendok. Iya ya, iya benar ya semuanya ya, tunggu ya, sabar ya. Dalam waktu singkat, warung yang biasanya kosong berubah jadi hiruk pikuk. Suara mangkok beradu, sendok berderak, tawa anak-anak kecil terdengar dari bangku panjang. Kami ini memandang tak percaya. Pak, ini apa yang terjadi pak? Lah kok bisa seramai ini pak? Namanya juga rezeki bu, jangan banyak tanya, nikmati saja, jawabnya sambil menambah air ke dandang. Kami ini tersenyum canggung, akan tetapi ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Di antara pembeli yang ramai, ia sempat melihat satu sosok duduk di ujung warung, menunduk. Bajunya lusuh, wajahnya tertutup topi hitam. Ia tidak makan, hanya diam, menatap panci bubur. Saat kami ini menoleh lagi, sosok itu sudah tidak ada. Menjelang sore, bubur ludes, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak warung itu berdiri. Gila, habis total, ujar Wahyu dengan nada puas. Ia tertawa kecil. Suaranya terdengar lepas, tapi di matanya ada kilatan aneh, campuran lega dan takut. Kami ini memungut mangkuk-mangkuk kotor sambil bergumam. Aku sampai gak sempat duduk. Itu tandanya kita harus siap kerja keras lagi besok bu, balas Wahyu. Ia memegang pundak istrinya lembut tapi kaku. Biar bapak yang beresin malam ini, ibu istirahat saja. Kami ini ragu. Biasanya sampean minta tolong aku nyuci panci pak. Wes, biar aja kali ini bapak yang urus. Ibu udah capek. Wes. Nada suaminya seperti menolak dibantah. Akhirnya ia menuruti, meski hatinya terasa aneh. Malam itu, dari kamar, kami ini mendengar suara gesekan logam dari dapur, seperti sendok dijatuhkan, lalu hening. Keesokan harinya, warung kembali ramai. Lalu hari berikutnya, dan berikutnya lagi. Dalam waktu singkat, nama bubur ayam Pak Wahyu mulai dikenal. Orang-orang datang dari kampung sebelah, bahkan ada yang datang malam-malam minta dibuatin bubur karena ngidam. Kami ini mulai merasa lega, meski sesekali bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Suatu sore, Sarmo datang. Wah, sukses juga kamu yuk. Bare nggak cespleng ya, katanya sambil tertawa. Wahyu tersenyum kaku. Iya, berkat saranmu juga Mo. Udah, sekarang kamu jangan lupa kewajibanmu. Malam Jumat nanti kasih makan dia. Kami ini yang sedang mencuci piring di belakang mendengar sepatah dua patah kata, tapi tak begitu paham. Kasih makan siapa? Serunya dari dapur. Sarmo cepat menyahut. Kasih makan ayam bu, Wahyu katanya mau ternak juga, biar gak nganggur waktu pagi-pagi. Oh, jawab kami ini singkat, tapi nadanya mencurigakan. Sarmo menepuk bahu Wahyu pelan. Ingat jangan lupa, kalau dia lapar, rezekimu bisa balik lagi ke awal. Wahyu menunduk. Iya aku ingat Mo, aku bakal nurut. Malam itu, udara di sekitar rumah terasa dingin dan berat. Wahyu menyiapkan satu mangkuk bubur panas di dapur, lalu memandangi dandang yang mengepulkan uap. Langkahnya pelan saat ia menaruh mangkuk itu di lantai, di pojok dapur. Ini jatahmu, gumamnya. Ia berbalik, berjalan keluar tanpa menoleh. Saat kembali beberapa menit kemudian, mangkuk itu sudah kosong. Sendoknya tergeletak di lantai, berputar pelan sebelum berhenti. Darahnya terasa berhenti sesaat. Ia menelan ludah, mengira itu cuma hewan, tapi jejak bubur di lantai seperti bekas tangan. Esoknya, kami ini memperhatikan sesuatu yang membuatnya bingung. Pak, sampai nyuci mangkok tengah malam ya? Enggak kok bu, jawab Wahyu cepat. Kenapa nanya gitu? Soalnya ibu dengar suara piring jatuh tadi malam. Aku kira sampean ke dapur. Oh, itu mungkin kucing kali. Kucing juga sering masuk. Kami ini mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu jawaban itu tidak masuk akal. Tidak ada jendela terbuka, tidak ada kucing di rumah mereka.
Hari-hari berjalan aneh. Warung tetap ramai. Tapi Wahyu mulai terlihat letih. Matanya cekung, kulitnya pucat. Ia sering melamun saat menuang bubur. Kadang tangannya gemetar tanpa sebab. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Wahyu mendengar sesuatu dari depan warung. Suara langkah pelan menyeret di jalan batu. Ia menahan nafas. Angin, pasti cuma angin, gumamnya berusaha menenangkan diri. Akan tetapi, kemudian terdengar bunyi lain. Suara mangkuk beradu pelan, seperti air yang mengambil bubur di dapur. Bu, bu, panggilnya, tak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Lampu redup bergoyang tertiup angin. Di sudut ruangan, mangkuk kosong tergeletak di lantai. Bubur di sekitar mangkuk itu berceceran, membentuk garis menuju pintu belakang. Ia menggigil, hawa dingin menyusup tulang. Saat menatap pintu, samar-samar terlihat sosok tinggi berbalut kain putih di luar sana. Tubuh itu tidak bergerak, hanya berdiri menatapnya tanpa wajah. Wahyu terpaku, nafasnya tertahan. Ia ingin lari, tapi kakinya seakan tertanam di lantai. Lalu lampu bergoyang sedikit, dan sosok itu lenyap begitu saja. Ia berlari ke kamar, menutup pintu dengan tubuh gemetar. Kami ini terbangun. Kenapa, Pak? Gak apa-apa, tadi kucing, Bu. Kami ini memandangnya bingung. Bapak kok pucat banget? Kucing kok sampai segitunya? Wahyu memalingkan wajah. Udah, tidur aja. Keesokan paginya ia pura-pura tenang. Tapi sejak kejadian itu, ia tidak pernah bisa benar-benar makan. Setiap kali mencicipi buburnya sendiri, rasanya pahit di ujung lidah. Kami ini menatap suaminya dengan cemas. Sampean sakit toh, Pak? Enggak, Bu, cuma kurang tidur. Kalau gitu, jangan jualan terus dulu, Pak. Istirahat dulu. Wahyu menggeleng. Kalau aku berhenti, nanti pembeli kabur semua. Kalimat itu keluar begitu saja, tapi nadanya seperti bukan suara Wahyu yang dulu. Ada nada takut di dalamnya, bukan semangat. Sore harinya, Sarmo datang lagi. Kamu kelihatan lelah, Yuk. Iya, Mo, cuma capek kayaknya. Dia udah datang kan? Tanya Sarmo pelan. Suaranya nyaris seperti gumam. Wahyu menatapnya lama, lalu menjawab lirih. Aku lihat dia di depan warung. Sarmo terdiam sesaat. Berarti dia puas. Itu bagus. Wahyu menatap tanah. Bagus, katanya pelan, seperti menahan emosi. Aku gak yakin ini bagus, Mo. Sarmo hanya menepuk bahunya. Yang penting rezekimu lancar, jangan mikir aneh-aneh. Akan tetapi, sejak malam itu, Wahyu tak pernah bisa tenang lagi. Setiap langkahnya seperti diikuti bayangan. Setiap kali menutup warung, angin dingin selalu datang dari arah belakang, membawa bau anyir samar yang menusuk hidung. Kami ini mulai melihat perubahan pada suaminya. Ia sering terbangun tengah malam dan menemukan Wahyu duduk di dapur, memandangi lantai kosong. Lagi ngapain, Pak? Ngitung hasil jualan, Bu. Jawabnya datar. Ngitung sampai jam 2. Wahyu hanya mengangkat bahu. Kadang ia berbicara sendiri, kalimat pendek, seperti sedang menanggapi seseorang. Ketika kami ini memergoki, ia hanya bilang, sedang lamun. Dini hari, kami ini terbangun karena suara langkah berat di depan rumah. Ia mengintip lewat jendela kamar. Di depan warung, di bawah lampu jalan yang temaram, terlihat sosok terbungkus kain putih, duduk diam menghadap jalan, tubuhnya kaku, seperti patung. Kami ini menahan nafas, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia ingin membangunkan Wahyu, tapi entah kenapa lidahnya keluh. Tubuhnya tak mau bergerak. Sosok itu menunduk perlahan, lalu mendongak menghadap arah rumah mereka. Tak ada wajah, hanya lipatan kain kusut di tempat yang seharusnya mata berada. Kami ini terjatuh ke lantai, gemetar hebat. Ia menutup mulutnya rapat agar tidak berteriak. Ketika memberanikan diri menatap lagi, sosok itu sudah tidak ada. Ia berlari ke arah dapur mencari Wahyu, tapi pria itu sedang duduk di lantai, memegangi kepala sambil menatap kosong ke arah dandang. Pak, serunya panik. Wahyu menoleh pelan, matanya merah, suaranya parau. Dia lapar, Bu. Aku harus kasih makan lagi. Kami ini mundur ketakutan. Dandang di atas tungku masih mengepulkan uap,
Bau anyir samar-samar memenuhi udara, menyengat, membuat perut terasa mual. Dari luar, angin berhembus membawa suara gesekan kain melintas di depan warung. Warung bubur yang dulu sederhana, kini menyimpan sesuatu yang jauh dari rezeki. Dan Wahyu tahu, sejak malam itu, dirinya tidak lagi menjual sekedar bubur ayam, tapi juga bagian dari jiwanya sendiri. "Pak, sampean itu kenapa akhir-akhir ini?" tanya kami ini dengan nada cemas. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang duduk membelakangi, menatap dinding kosong. "Capek," jawab Wahyu pendek. "Capek kenapa, Pak? Warung sekarang kan gak seramai dulu, malah sampean yang tambah aneh." Wahyu tidak menjawab. Ia hanya menarik nafas panjang, seperti menahan sesuatu di dadanya. Kami ini memperhatikan suaminya diam-diam. Sudah beberapa hari, ia merasa suasana rumah berubah. Dulu meski lelah, mereka masih bisa bercanda. Sekarang, suara Wahyu kering seperti tanah yang tak tersiram air. Warung bubur mereka tiba-tiba tak lagi ramai. Awalnya kami ini berpikir itu cuma kebetulan. Akan tetapi, seiring waktu, pembeli berhenti datang satu persatu. Jalan depan rumah sunyi. Bahkan tukang sayur pun tak lagi mampir. Yang lebih membuatnya resah, setiap malam, Wahyu selalu bangun tanpa suara, lalu ke dapur membawa sesuatu. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan dan angin berembus dingin dari arah sawah, kami ini pura-pura tidur. Ia menunggu hingga Wahyu bangkit perlahan dari ranjang, berjalan ke dapur tanpa menyalakan lampu. Kami ini mengikuti dengan langkah hati-hati. Dari celah pintu, ia melihat suaminya menaruh mangkuk bubur di lantai, lalu duduk bersila di depannya. "Ini jatahnya, jangan marah ya," suara Wahyu parau, pelan, seolah berbicara kepada seseorang yang tak terlihat. Kami ini menahan nafas. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dari tempatnya berdiri, ia melihat mangkuk itu bergerak sedikit. Sendok di dalamnya bergetar pelan, lalu jatuh ke lantai tanpa disentuh siapapun. Wajah kami ini memucat. Ia mundur perlahan, menahan agar lantai tak berderit. Begitu kembali ke kamar, tubuhnya gemetar. Ia tak lagi berani tidur sampai fajar. Saat Wahyu pergi berbelanja ke pasar pagi itu, kami ini memberanikan diri memeriksa dapur. Udara di ruangan itu terasa lembab dan berbau aneh, seperti besi berkarat. Ia membuka dudung saji, lalu meraba bagian bawah dandang. Tangannya menyentuh sesuatu yang lengket. Ada bungkusan hitam menempel di bawah dandang. Dibungkus kain kotor yang diikat tali kecil. Bau anyir menyengat langsung menyerang hidungnya. Dengan tangan bergetar, ia melepaskan ikatan itu. Begitu kainnya terbuka, kami ini menjerit tertahan. Di dalamnya ada potongan rambut, tanah lembab yang masih basah, dan sobekan kain putih kecil yang sudah kecoklatan. Ada sesuatu yang menyeramkan dari aroma benda itu menyengat, menusuk kepala, membuat mual. Tanpa berpikir panjang, kami ini mengambil kain itu dengan 2 lembar plastik, lalu membungkusnya rapat. Ia keluar rumah, berjalan cepat ke arah sungai di belakang kebun pisang. Langit masih abu-abu, udara dingin menusuk kulit. Sampai di tepi sungai, ia menatap bungkusan itu untuk terakhir kalinya. "Apapun ini, semoga hilang selamanya," gumamnya lirih sebelum melemparkannya ke air yang mengalir deras. Kain hitam itu tenggelam perlahan, terbawa arus. Kami ini berdiri cukup lama di tepi sungai, merasakan dada yang sedikit lega, tapi diiringi rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ketika Wahyu pulang, ekspresinya terlihat berbeda. Ia tampak lemas, seperti kehilangan tenaga. "Kami ini, kamu lihat gak bungkusan di bawah dandang?" tanyanya pelan. Kami ini berusaha terdengar biasa. "Bungkusan apa, Pak?" "Yang aku taruh buat jaga rezeki warung." Kami ini berpura-pura mengangkat bahu. "Gak tahu, Pak. Mungkin kebuang pas aku bersih-bersih." Wajah Wahyu langsung menegang. "Apa? Kamu buang?" Nada suaranya tajam, seperti pisau. "Aku gak tahu itu apa, Pak. Tapi baunya aneh, aku gak tahan." "Kamu gak seharusnya nyentuh itu," bentak Wahyu, matanya merah. "Kamu tahu gak apa yang udah kamu lakuin?" Kami ini mundur, takut tapi tetap berusaha tenang. "Yang Bapak lakukan juga gak benar, Pak. Aku lihat sampean semalam. Sampean ngomong sama siapa?
Di dapur nggak ada siapa-siapa. Wahyu memegangi kepalanya. Suaranya lirih tapi bergetar. Kamu nggak paham dia yang bikin warung rame. Tanpa itu kita nggak bisa makan. Kalau harus minta bantuan setan, lebih baik kita nggak makan sekalian, Pak, teriak Kamini. Air matanya menetes, suaranya parau. Sampean sadar nggak, Pak? Sampean udah berubah. Rumah ini udah nggak tenang lagi. Wahyu menatap istrinya lama, lalu berjalan keluar tanpa sepatah kata. Ia menaiki motornya, meninggalkan rumah dengan kecepatan tinggi. Siang itu, warung benar-benar kosong. Tidak ada satupun pembeli. Burung di atap pun seolah enggan hinggap. Wahyu duduk di kursi panjang, menatap jalan yang sepi. Dandang bubur di depannya masih penuh, uapnya perlahan hilang tertiup angin. Beberapa jam berlalu, ia tetap menunggu, tapi tak seorang pun datang. Bahkan anak kecil yang biasanya minta kerupuk pun tak muncul. Saat matahari condong, Wahyu mulai panik. Ia berdiri di depan warung, memandangi jalan berulang kali. Kenapa nggak ada yang lewat? Gumamnya. Kenapa jadi sepi begini? Malam turun perlahan, lampu warung menyala, tapi tetap tak ada suara manusia. Yang terdengar hanya desau angin dan daun pisang yang bergesekan. Tiba-tiba, sesuatu melintas di ujung matanya. Bayangan putih berdiri di dekat panci bubur. Tubuhnya tinggi, kayunya menjuntai sampai lantai. Wahyu mundur beberapa langkah. Siapa itu? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Bayangan itu diam. Tapi dari arah tubuhnya terdengar suara seretan halus, seperti kain yang diseret lantai basah. Wahyu berlari keluar warung. Nafasnya memburu. Dadanya sesak. Wajahnya pucat. Ia menatap ke arah tempat tadi bayangan itu sudah hilang. Tapi bau anyir samar-samar masih tertinggal di udara. Tak lama, Sarmo datang. Ia melihat wajah Wahyu kacau. Ada apa, Yu? Kau kelihatan kayak lihat hantu. Wahyu menatapnya tanpa suara. Lalu akhirnya berkata pelan. Bungkusan itu hilang. Sarmo langsung tegang. Hilang? Istriku yang buang. Sarmo memukul meja keras. Astaga, Yu, kau gila. Itu kan wadahnya, tumbalnya, sekarang kau bakal ditagih. Wahyu menatap temannya dengan mata kosong. Aku sudah gak mau lagi, Mo. Aku udah salah. Sarmo mendekat, menggenggam kerah baju Wahyu. Kau pikir bisa lepas mudah itu? Yang sudah datang gak bakal pergi. Kalau kau gak kasih jatahnya, dia bakal ambil sesuatu yang lain. Wahyu menepis tangannya. Cukup, aku gak mau dengar lagi soal itu. Sarmo menggeleng dengan wajah panik. Kau gak ngerti malam ini pasti ada yang datang. Wahyu menatapnya dalam diam. Ada sesuatu dalam suaranya yang jujur membuatnya tubuhnya merinding. Malam menelan desa itu dalam kesunyian aneh. Angin berhenti, jangkrik pun hilang suaranya. Kami ini duduk di ruang tengah, menunggu Wahyu yang tak juga bicara sejak tadi. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar rumah pelan, berat, menyeret. Kami ini memandang Wahyu. Pak, sampean dengar itu? Wahyu berdiri perlahan, wajahnya tegang. Jangan keluar. Namun suara itu semakin dekat, seperti berjalan di sepanjang dinding luar rumah. Bau anyir tiba-tiba menyeruak, masuk lewat celah pintu. Kami ini menutup hidungnya. Apa itu, Pak? Wahyu menatap dapur. Dia marah. Lampu gantung bergoyang sedikit. Dari arah dapur terdengar suara mangkuk jatuh, pecah berantakan. Kami ini menjerit kecil. Pak, jangan ke sana, Pak. Tapi Wahyu sudah melangkah. Perlahan, seolah ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Di dapur, panci bubur bergoyang sendiri. Uap panas keluar dari sela-sela tutupnya. Meski api sudah padam sejak sore. Wahyu mendekat. Tangannya bergetar ketika menyentuh panci itu. Aku gak punya apa-apa lagi buatmu, katanya lirih. Tiba-tiba panci itu berguncang keras, dan dari bawahnya muncul genangan cairan merah pekat yang menyebar di lantai. Kami ini yang berdiri di ambang pintu menjerit ngeri. Pak, keluar dari situ, Pak. Wahyu menatap lantai yang kini basah oleh genangan itu. Matanya melebar saat melihat sesuatu bergerak di dalamnya, seperti jari tangan yang perlahan muncul dari bawah genangan.
Ia mundur, jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, suaranya tercekat. Dia datang. Kami ini menarik tangannya, tapi lantai terasa licin. Bau anjir menusuk hidung mereka, begitu tajam sampai membuat mata perih. Dari arah pintu dapur, terdengar suara gesekan kain, mendekat perlahan. Udara tiba-tiba dingin, dan lampu berkedip-kedip sebelum padam total. Dalam kegelapan itu, suara berat seperti tarikan nafas panjang terdengar di belakang Wahyu. Kami ini berteriak histeris, menarik suaminya keluar rumah. Tapi Wahyu tetap terpaku, matanya menatap sesuatu di depan dandang yang kini terbuka. Cahaya samar dari luar menembus pintu yang terbuka setengah. Dalam remang itu, terlihat sosok terbungkus kain putih, berdiri diam, kepalanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Kami ini menjerit, tubuhnya kaku, tapi Wahyu tidak bersuara. Bibirnya hanya bergerak kecil, seolah ingin berkata sesuatu yang tak keluar dari tenggorokannya. Ketika sosok itu melangkah mendekat, lantai bergetar pelan, dan dari bawah panci terdengar suara seperti sesuatu menetes ke lantai, pelan tapi terus-menerus. Kami ini menarik Wahyu keluar dengan sisa tenaga, mendorong pintu hingga menutup rapat. Di luar, angin kencang berhembus, tapi hawa di sekitar rumah justru terasa pengap, berat, dan gelap. Wahyu terjatuh di tanah, menatap rumahnya dengan mata kosong. Dari celah bawah pintu, samar-samar terlihat genangan merah merembes keluar, membentuk jalur panjang menuju halaman. Dan di antara angin yang berputar, kami ini mendengar suara lirih dari dalam rumah. Panggilan panjang, pelan, tapi jelas menyebut namanya. Ia menutup telinganya, menangis jadi-jadinya. Sementara Wahyu menatap lantai tanah di depannya, tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak akan pergi, Bu. Dia marah, kata Wahyu. Udara berbau anyir memenuhi malam itu, dan entah dari mana terdengar lagi suara langkah menyeret kain, berjalan mengitari rumah pelan. Sabar, seolah menunggu giliran. Dia minta diberi sajen, dia lapar lagi, suara Wahyu pelan. Kami ini menatap suaminya dari ambang pintu dapur. Mata Wahyu merah, rambutnya berantakan, dan tubuhnya bergetar. Di depan kakinya, dandang besar kosong melompong. Pak, sudah berhenti ngomong gitu sih, Pak, ujar kami ini lembut, menahan gemetar di suaranya. Namun Wahyu tertawa lirih. Kau yang buang dia kan? Sekarang dia yang cari aku. Aku harus kasih makan lagi. Kami ini memegangi dadanya. Nafasnya tersengal antara takut dan iba. Sejak bungkusan hitam itu ia buang, suaminya berubah jadi sosok asing. Warung bubur yang dulu ramai kini sepi seperti kuburan. Setiap pagi, Wahyu hanya duduk di depan dandang kosong, seperti menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Dari luar, terdengar suara motor berhenti. Dua pria bertubuh besar turun, mengenakan jaket kulit lusuh. Salah satunya menendang kursi depan warung. Pak Wahyu, mana janjimu? Sudah 3 minggu, bentak pria itu. Wahyu menatap mereka tanpa ekspresi. Sabar mas, nanti aku bayar, jawabnya datar. Bayar pakai apa? Bubur setanmu udah gak laku kan? Si pria tertawa sinis. Kami ini keluar dan mencoba menengahi. Pak, tolong beri waktu, kami lagi susah, Pak. Namun salah satu penagih mendorong pintu warung keras-keras. Waktu terus jalan, Bu. Kalau minggu depan belum ada uang, kami ambil barang-barang kalian semua. Setelah mereka pergi, kami ini menatap suaminya yang masih diam. Kita bisa jual motor, Pak, buat bayar dulu, biar gak diganggu. Wahyu tersenyum aneh. Untuk apa? Nanti juga dia bantu aku lagi. Asal kau jangan ganggu dia. Jangan dibuang itunya. Nada suaranya datar tapi dingin, membuat kami ini mundur selangkah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Wahyu jarang tidur, jarang makan, tapi sering tertawa sendiri. Kadang ia duduk di depan warung sambil memegang sendok dan mangkuk kosong. Dari luar, terlihat seperti orang yang menunggu pembeli, tapi bila diperhatikan, bibirnya terus bergerak, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam, kami ini terbangun karena suara panci bergemerincing. Ia berjalan perlahan ke dapur,
Cahaya lampu redup menyorot punggung Wahyu yang sedang berjongkok di depan Dandang. "Pak," panggilnya pelan. Suaminya menoleh perlahan, matanya kosong. "Dia datang, Bu. Kau dengar langkahnya?" Kamini memutar kepala, menahan nafas. Tak ada siapapun, tapi tiba-tiba dari arah warung terdengar suara kursi bergeser sendiri. "Pak, hentikan. Sampean butuh istirahat, Pak. Tidurlah sebentar." Kamini berlari, mencoba menarik tangan suaminya, tapi Wahyu menepis kasar. "Jangan ganggu aku. Kalau dia marah, kau yang disalahkan." Panci di depan mereka tiba-tiba terjatuh, menimbulkan dendang keras. Kamini menjerit, mundur terburu-buru hingga menabrak pintu. Aroma amis menyebar di udara, menusuk hidung seperti darah basi. Di lantai, genangan air merah tipis muncul di dekat kaki Wahyu. "Lihat, Bu," ucap Wahyu sambil menunjuk lantai. "Dia masih di sini." Pagi datang tanpa suara ayam, tanpa hiruk-pikuk tetangga. Kami ini duduk di sudut kamar dengan mata sembab. Di luar, Wahyu kembali menata warung seperti biasa. Ia membersihkan meja, menata mangkuk, bahkan menyalakan kompor, padahal tak ada bahan yang tersisa. "Pak, kita tutup saja warung ini," ucap kami ini lirih. "Tutup? Tidak. Dia akan marah kalau aku berhenti jualan." "Siapa dia?" bentak kami ini, suaranya pecah. Wahyu berhenti sejenak, lalu menatap istrinya tajam. "Kau tak akan paham. Kau yang rusak semua ini." Air mata kami ini jatuh begitu saja. Ia ingin pergi, tapi kaki seperti berat. Hatinya masih berharap suaminya bisa kembali seperti dulu, yang rajin, yang suka bercanda, yang menjual bubur ayam sambil tersenyum pada anak-anak sekolah. Namun malam tiba dan harapan itu hilang. Sekitar pukul 2 dini hari, tetangga mendengar suara gaduh dari arah warung. Seperti orang berkelahi. Beberapa orang keluar membawa senter. Dari celah jendela, mereka melihat Wahyu memukul Dandang dengan sendok besi sambil berteriak, "Aku udah kasih makan, kau mau apa lagi?" Dentang logam bergema keras, diikuti suara tawa yang serak. Pak Wahyu, berhenti Pak Wahyu!" teriak salah satu tetangga, tapi tak ada jawaban. Saat pintu didorong, mereka hanya melihat Wahyu berdiri di tengah ruangan. Nafas tersengal, tangan berdarah karena memukul logam terlalu keras. Di lantai, berserakan mangkuk pecah dan bubur tumpah berwarna merah pekat. Kami ini menjerit dari belakang, Tolong suamiku!" Warga berusaha menenangkannya, tapi Wahyu malah tertawa seperti orang kerasukan. Ia menunjuk ke arah bangku depan warung. "Dia duduk di situ. Kau lihat, dia masih lapar." Tak ada yang berani menoleh. Mereka hanya menarik kami ini keluar sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Keesokan harinya, kami ini tak sanggup bertahan. Ia mengemasi pakaian seadanya dan memutuskan pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah. Sebelum meninggalkan rumah, ia sempat menatap suaminya yang duduk di depan warung. Tubuhnya kaku, pandangannya kosong menatap jalan. "Pak, aku pergi dulu. Aku akan kembali kalau sampean sudah mau berubah," katanya pelan. Wahyu tidak menjawab, hanya senyum tipis yang muncul, seperti orang yang tak lagi mengenal siapapun. Beberapa hari setelah kami ini pergi, tak ada lagi yang mendekat ke warung itu. Warga yang lewat hanya menunduk. Mereka bilang, tiap malam terlihat cahaya redup dari dalam, seolah ada yang masih menyalakan kompor. Hingga satu pagi, seorang pedagang lewat dan mencium bau anyir dari arah warung. Ia memanggil beberapa warga. Satu pintu dibuka. Mereka menemukan Wahyu duduk bersila di lantai. Tubuhnya membeku. Di depannya, dandang besar berisi bubur dingin bercampur darah. Tangannya menggenggam sendok. Matanya terbuka menatap kosong. Tak ada tanda kehidupan, tapi di samping tubuhnya, mangkuk kecil tergeletak miring, seperti baru saja digunakan seseorang. Setelah kejadian itu, warung ditutup. Dandang, meja, dan kursi dibiarkan di tempatnya. Tak ada yang berani menyentuh. Orang-orang percaya arwah Wahyu masih di sana, menunggu sesuatu yang tak pernah datang lagi. Beberapa minggu kemudian, tetangga yang rumahnya bersebelahan bersumpah melihat sosok putih duduk di bangku
depan warung setiap malam Jumat. Tubuhnya kaku, tanpa suara, menghadap jalan seperti sedang menunggu pelanggan. Ada pula yang mendengar suara mangkuk beradu pelan dari dalam, meski warung terkunci rapat. Kadang disertai aroma bubur panas yang muncul tanpa alasan. Warga mencoba menghapus jejaknya, mengecat ulang, memasang papan kayu agar tak bisa dibuka. Tapi setiap kali angin bertiup di depan warung itu, terdengar suara samar dari dalam, seperti sendok menyentuh mangkuk. Dan di bawah gemerincing suara itu, ada bisikan tipis dari kegelapan yang membuat darah siapapun yang mendengarnya terasa membeku. Dia belum kenyang. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Wen Anthony pamit undur diri. Terima kasih untuk penulisnya, Sekar Jagat. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini hingga selesai. Saya pamit, wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih. Alhamdulillah.